إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal a'idina wal faizin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin. Subhanalhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, awalan pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu yang telah dan akan selalu memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, Islam,
dan nikmat sehat walafiat, sehingga pada siang hari ini berkat kudrat dan iradatnya Allah kita masih diizinkan untuk berkumpul bermuajahah, duduk bersama-sama di tempat yang terbaik di muka bumi, yaitu masjid, dalam rangka taqarrub ilallah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan kewajibannya, itu sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan langkah kita, hadirnya kita, duduknya kita, ibadah kita, baik sunnah maupun wajib, senantiasa mendapatkan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in wa tabi'at, serta umatnya yang senantiasa istiqomah. Dan mudah-mudahan kita selaku umatnya kelak pada hari kiamat mendapatkan syafaatul uzma. Amin, amin ya rabbal alamin. Terus selanjutnya Al-Fakir Khatib berwasiat, mari sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Masih dalam suasana Idul Fitri, masih dalam suasana bulan Syawal. Teringat Al-Fakir tahun 80-an, ada seorang ustadz ditanya oleh jamaahnya, Pak Ustadz, apa artinya minal aidin wal faizin? Ustadz ini menjawab, minal aidin wal faizin artinya mohon maaf lahir dan batin. Ternyata bangsa Indonesia itu memudahkan sesuatu yang kalau ada tulisan Arab kemudian di bawahnya ada Latin, pahamnya itu adalah terjemahan. Padahal kalimat ini adalah dua kalimat yang berbeda. Minal aidin wal faizin itu adalah doa yang lengkapnya, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Berharap, berdoa, mudah-mudahan kami dan kalian termasuk orang-orang yang aidin, kembali. Kembali apa? Fitrah, suci. Wal faizin, dan berharap mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Apa maksudnya? Yaitu masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun yang menarik adalah kalimat ini sudah lama viral, sudah lama beredar di Indonesia. Bahkan Al-Fakir nggak tahu siapa yang pertama kali kalimat itu menjadi viral. Dan ini buatan orang yang luar biasa, hadirin. Tersusun dari dua kalimat, dua kalimat ini hubungannya adalah yang pertama, hubungan kita dengan Allah vertikal, mohon maaf lahir dan batin. Ini adalah hubungan kita sesama manusia horizontal. Ini luar biasa, hadirin. Karena ternyata setelah kemudian kita habis puasa, muncullah acara-acara yang namanya halal bihalal. Lagi-lagi halal bihalal itu adalah satu produk betul-betul made in Indonesia. Tidak akan ditemukan di negara-negara Eropa, Timur Tengah, bahkan negara samping kita tetangga. Enggak ada halal bihalal. Betul-betul itu made in Indonesia. Yang ternyata kalau kita kaji secara mendalam, itu semuanya luar biasa, ada manfaatnya. Ketika Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabat-sahabatnya, duduk dengan santai. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Atadru manil muflis?" Wahai sahabatku, kalian tahu nggak orang yang bangkrut, benar-benar bangkrut, muflis? Qalu, sahabat menjawab, "Innal muflisa man la darhima wala mata."
Ya Rasulullah, orang yang muflis itu orang yang nggak punya uang, nggak punya dirham, wala mata, nggak punya banda. Apa kata Rasulullah? Qala Rasulullah, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa zakatin wa shadaqatin wa qad syatama hada wa qad qatama hada wa qad akala hada. Apa kata Rasulullah? Yang dimaksud bangkrut dari umatku adalah nanti di hari kiamat. Orang yang bangkrut, betul-betul bangkrut adalah dari umatku. Yati, dia datang besolatin dengan membawa pahala sholat. Besar pahala sholatnya, banyak hadirin. Sholat tahajudnya, sholat duhanya, bahkan tarawehnya luar biasa. Bizakatin, dibawa pahala zakatnya begitu banyak. Wahajin, hajinya, dan lain sebagainya. Wayati, tapi pada saat itu juga datang orang-orang yang dulu pernah dicaci sama dia, pernah dituduh oleh dia, bahkan dia pernah makan harta yang bukan haknya, belum sempat minta halalnya, belum sempat minta ridhonya, belum sempat minta maaf, keburu meninggal dunia. Hadirin, orang-orang yang pernah disakiti, orang-orang yang pernah dizolimi, bahkan harta anak yatim pernah dimakannya, belum pernah halalnya, minta halalnya. Orang-orang tersebut pada saat itu minta keadilan kepada Allah. Akhirnya apa yang terjadi hadirin? Pahala yang dia kumpulkan selama di dunia, dia rajin ibadah kepada Allah, pahalanya begitu banyak, akhirnya dihiwalahkan, diambil alih kepada orang-orang yang pernah dizoliminya. Hadirin, stok pahalanya udah habis, sementara orang-orang yang disakiti, yang dizoliminya terlalu banyak. Hadirin, akhirnya hadirin, apa yang terjadi? Dosa-dosa orang yang dizoliminya, karena stok pahalanya udah habis, dosa-dosa dia dihiwalahkan, dialihkan kepada dia. Hadirin, apa kata Nabi? Suma turihat finnar, akhirnya orang itu dilemparkan ke dalam neraka. Inilah pentingnya kita saling minta halal, minta maaf. Sekalipun minta maaf tidak terikat dengan waktu, kapan saja sah. Minta halal kapan saja sah. Tapi yang menarik adalah hidup kita bukan hanya memikirkan hubungan kita kepada Allah. Kalau kita punya salah dengan siapapun, buru-buru kita minta maaf. Maka dalam Islam diatur ketika ada masalah dengan siapapun, jangan lebih dari 3 hari. Khawatir umur kita nggak nyampe. Inilah pentingnya hadirin, kita minta halal, minta ridhonya. Karena memang yang namanya hubungan kepada manusia itu lebih ribet hadirin, lebih kompleks. Dan ternyata kalau kita ada masalah dengan Allah, seseorang yang tidak mampu berpuasa karena faktor usia dia tua, maka bisa digantikan dengan membayar fidyah. Dan fidyah itu akan dilarikan kepada para mustahiknya, fakir dan miskin. Artinya apa? Kalau ada urusan dengan Allah, bisa digantikan dengan hablu minanas. Ketika orang berangkat haji, kemudian dia melanggar, maka ada dam, bayar dam. Dan dam itu akan dikasih kepada orang-orang fakir miskin.
hubungan kita dengan Allah kalau ada masalah bisa diwakili dengan hubungan sesama manusia. Tapi kalau hubungan dengan manusia nggak bisa hadirin diganti dengan hubungan kepada Allah. Ada orang yang punya utang dengan bank, kemudian mau diganti dengan rajin tahajud, itu nggak bisa hadirin. Anda punya hutang, bayar hutang itu. Bahkan Nabi tidak akan menyolatkan jenazah seorang sahabat sebelum ada yang nanggung hutangnya. Kompleks, ribet masalah hubungan dengan manusia. Maka dalam Islam diatur, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka falyaqul khairan, berkatalah yang baik-baik. Kalau enggak yang baik-baik, ya udah diam. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tetangganya. Kenapa hadirin? Urusan tetangga kalau belum kelar, ke bawah sampai akhirat. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukim dhaifahu. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya. Rasul diutus bukan hanya ngurusin bagaimana ibadah kita bagus kepada Allah, tapi lihat, Rasulullah mengatur itu semua, bagaimana hubungan kita kepada Allah dan sesama manusia. Maka disinilah pentingnya kita ngaji, taklim, agar apa hadirin? Kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa memperbaiki hubungan kita kepada Allah dan sesama manusia. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين، واخذل من خذل المسلمين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم إنا نسألك الاستقامة ونسألك الكرامة ونسألك البركة ونسألك الحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والذكر ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.